Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dewi Fadilah dan tiga rekan saya, Hanifa Agisa Putri, Poppy Lovalinda Putri, dan Reza Dwi Agustin untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan kami sampaikan dalam bentuk video presentasi. Yang pertama, akan kami sampaikan mengenai alur jalan proyek yang kami buat. Yang pertama, halaman awal yang tampil adalah halaman untuk login yang ditujukan untuk admin. Jadi admin harus memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Username yang digunakan adalah admin dan passwordnya juga admin. Mari coba untuk login. Setelah login, kita akan disuguhkan dengan tampilan dashboard yang menunjukkan jumlah barang yang telah dipinjam, yaitu ada total 5 barang. Kemudian masuk ke dalam menu barang. Tampilan yang akan didapatkan adalah data list barang yang bisa dipinjam. Di sini, di dalam menu barang, kita bisa mengedit dan menghapus barang. Untuk edit barang, bisa dicontohkan dengan mengganti nama barang dengan keyboard, stok barangnya stok barangnya 5, kemudian disimpan. Data barang sudah terganti dengan nama barangnya bird dan barangnya 5. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus data barang yang telah diubah tadi. Data barang telah berkurang yang semula 5 menjadi 4. Kemudian masuk ke menu anggota yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Di sini ada data anggota yang berisikan nomor, username, kelas, action edit, dan hapus. Di bagian sini ada tambah untuk menambahkan anggota baru. Klik tambah. Lalu masukkan nama, yaitu Bima. Passwordnya sama. Pilihan kelasnya kelas 5. Jurusan teknik mesin kelas A. Lalu tambah data. Dan nama Bima telah muncul. Kita juga bisa untuk mengedit dari nama Poppy. Mengubah username nama Poppy menjadi Reza. Kendalanya di sini tidak bisa mengubah kelas. Lalu klik simpan. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus Wisnu. Dan selanjutnya di bagian peminjaman akan dilanjutkan oleh Poppy. Pada data peminjaman terdapat nomor,
nama barang, nama peminjam, tanggal pinjam, status, dan action. Pertama-tama kita akan menambahkan data peminjaman. Memilih barang. Kita pilih audio. Kemudian nama peminjam. Kita pilih Reza. Tanggal peminjam tanggal 18 Oktober 2021, kemudian tambah data. Terlihat di sini status yaitu belum dikembalikan. Kita juga bisa mengeditnya. Tanggal peminjaman, tanggal 26. Kemudian simpan. Setelah diedit, tanggal pinjam akan berubah menjadi 26 bulan 10 2021. Kita juga bisa menghapus data tersebut. Kemudian pada data pengembalian akan dijelaskan oleh Reza. Berikut ini adalah data pengembalian yang terdiri dari nomor, nama barang, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan action. Sebelumnya kita tambahkan data peminjaman terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih tanggal, kita tambah data, terus kita edit pada status peminjaman, klik sudah dikembalikan, lalu klik simpan. Maka pada data pengembalian akan muncul data yang sudah dikembalikan. Di sini kita dapat mengedit pada tanggal kembali. Pada tanggal kembali ini mengalami kendala bahwa tanggalnya tidak dapat berubah. Setelah itu kita juga bisa menghapus data ini. Selanjutnya penjelasan shortcode yang akan dijelaskan oleh Dewi. Yang kedua akan kami jelaskan tentang source code. Di dalam web yang kami buat menggunakan konsep MVC atau Module View Controller. Dengan menggunakan konsep MVC, kita dapat memisahkan bisnis logik atau logika dengan UI atau user interface atau tampilan yang dilihat oleh user. Pada controller barang, ada function from tambah, yaitu untuk mengontrol fungsi dari tambah barang, dan untuk yang proses untuk mengontrol proses dari proses tambah barang dan proses edit barang dengan list URL-nya, yaitu proses tambah barang dan proses edit barang. Kemudian masuk
masuk ke model barang. Di sini untuk tabelnya namanya adalah barang, kemudian untuk primary key-nya ID barang. Untuk field yang bisa diisikan yaitu ada nama barang, jenis barang, dan stok barang. Dan untuk return type-nya yaitu object. Untuk view-nya, view barang yang bisa dilihat oleh user yaitu nanti akan tampil pada header-nya yaitu data barang, ada menu tambah barang, dan untuk tabel-tabelnya sendiri ada kode barang, nama barang, jenis barang, stok barang, dan opsi. Berikut ini adalah tampilan view dari edit barang, di mana actionnya ada di proses edit barang. Di dalam menu edit barang ada ID barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang yang bisa dimasukkan dalam bentuk teks. Menu tambah barang, actionnya berada pada proses tambah barang .php, di mana from groupnya ada kode barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Masuk ke proses tambah barang. Untuk memasukkan tambahan barang, harus dimasukkan ID barangnya, nama barangnya, jenis barangnya, kemudian query untuk memasukkannya yaitu menggunakan insert into barang, di mana isinya ada ID barang, nama barang, jenis barang, stok barang, dan value-nya ID barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Jika query-nya berhasil, akan masuk ke barang.php. Jika gagal, akan muncul alert yaitu gagal menambahkan data. Untuk proses edit barang, memasukkan ID barang juga, nama barang, jenis barang, stok barang, namun query-nya yaitu update barang, set ID-nya yaitu ID barang, set nama barangnya yaitu nama barang, jenis barang, stok barang, dan akan disimpan di ID barang. Jika query-nya berhasil, maka akan masuk ke barang.php, dan jika gagal akan muncul alert gagal mengubah data. Untuk hapus barang sendiri, query-nya yaitu delete from barang where ID barang sama dengan ID barang, dan jika berhasil akan masuk ke barang.php, dan jika gagal akan muncul gagal menghapus data. Di sini saya akan menjelaskan controller bagian anggota. Di bagian anggota .php ada form, tambah dan form ubah, dan proses tambah dan ubah. Di bagian proses, jika berhasil masuk ke URL proses tambah peminjaman.
Dan di bagian model anggota ada kelas model anggota. Di bagian tabel ada anggota, primary key-nya adalah ID anggota, allow file-nya berisikan nama, password, dan kelas. Di bagian peminjam ini berisikan tentang anggota, data anggota, ada nomor, username, kelas, opsi, dan hapus. Di bagian tambah peminjam.php, di sini kita bisa untuk menambahkan anggota, yaitu nama, password, dan kelas. Pilih semester, pilih jurusan, pilih kelas, dan di bagian proses tambah peminjaman, kita di sini tersedia query insert into anggota yang berisi nama, password, kelas, values-nya, username, password, kelas. Jika berhasil masuk peminjam.php, jika gagal akan bertuliskan gagal menambah data. Di bagian edit peminjaman.php ada form start-nya berisi nomor, username, password, dan kelas. Di bagian proses edit peminjam.php, untuk ada ID peminjam, username, password, dan untuk menggantikannya bisa update anggota, set password, nama, ID anggota. Jika berhasil masuk ke peminjam.php, jika gagal akan muncul gagal mengubah data. Di bagian hapus peminjam, bagian query ada delete from anggota ID anggota, ID peminjaman. Jika berhasil muncul peminjam.php, jika gagal muncul gagal menghapus pinjam. Pada proses peminjaman terdapat form tambah yaitu form tambah untuk tambah peminjaman, form ubah untuk edit peminjaman. Kemudian pada proses ada proses tambah peminjaman, ubah, ada proses edit peminjaman, dan kemudian hapus. Pada model peminjaman terdapat tabel peminjaman, primary key sebagai ID peminjaman, dan field diisi oleh ID barang, ID anggota, tanggal pinjam, dan status, serta return type objek. Pada view peminjaman terdapat tabel peminjaman yang berisi nomor, nama barang, nama peminjam, tanggal pinjam, status, dan action.
Pada view hapus peminjaman, yaitu terdapat query delete from peminjaman where ID peminjaman sama dengan ID peminjaman, dan apabila proses berhasil maka akan melakukan peminjaman.php, dan apabila proses gagal akan muncul peringatan gagal menghapus data. Pada view edit peminjaman, terdapat ID, nama barang, nama peminjam, tanggal peminjaman, status peminjaman. Pada view proses edit peminjaman, terdapat ID, ID barang, ID anggota, tanggal pinjam, dan status. Kemudian jika ingin mengedit update peminjaman, set ID barang sama dengan ID barang, ID anggota sama dengan ID anggota, tanggal pinjam sama dengan tanggal pinjam, status sama dengan status, where ID peminjaman sama dengan ID. Pada view proses tambah peminjaman, terdapat ID barang, yaitu nama barang, ID peminjam, nama peminjam, tanggal peminjam, sama dengan tanggal peminjam. Kemudian query insert into peminjaman, ID barang, ID anggota, tanggal pinjam, various ID barang, ID peminjam, ID pinjam. Dan apabila proses berhasil maka akan masuk ke peminjaman.php, dan apabila proses gagal maka akan ada peringatan gagal menambah data. Pada view tambah peminjaman, terdapat form group, pilih barang, nama peminjam, tanggal pinjam, selanjutnya controller pengembalian. Di sini terdapat faction index dengan return view pengembalian, ada faction from ubah dengan return view edit pengembalian, dan ada from proses dan proses dengan faction ubah dengan return redirect base URL proses edit pengembalian, dan yang terakhir ada faction hapus. Selanjutnya model pengembalian. Di sini terdapat tabel pengembalian dengan primary key ID, dengan allowed file ID barang, ID anggota, ID peminjaman, dan tanggal kembali dengan menggunakan return tipe object. Selanjutnya view pengembalian. Pada view pengembalian terdapat nomor, nama barang, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan action. Selanjutnya view edit pengembalian. Pada view edit pengembalian terdapat ID, nama barang, nama peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali.
proses edit pengembalian terdapat ID sama dengan ID tanggal kembali sama dengan ID tanggal kembali. Dengan query ganti, jika berhasil maka terdapat pada lokasi pengembalian .php. Jika pengeditan gagal maka akan ada kalimat gagal mengubah data. Selanjutnya hapus pengembalian. Pada hapus pengembalian terdapat ID hapus dengan query delete from pengembalian where ID sama dengan ID. Jika berhasil menghapus maka pada lokasi pengembalian .php. Jika gagal maka akan ada kalimat gagal menghapus data. Berikutnya yang ketiga adalah kendala yang kami alami. Yang pertama adalah pada proses penambahan data. Klik tambah. Kita masukkan kode barang, nama barang, dan jenisnya. Dan kita masukkan stok. Setelah itu kita klik tambah data, maka akan muncul gagal menambah data. Kendala yang kedua ketika melakukan edit tidak dapat mengubah kelas. Kendala yang ketiga sebelumnya kita masukkan tambah peminjaman terlebih dahulu. Kita klik tambah data. Edit. Tapi sudah dikembalikan dan klik simpan. Selanjutnya kita klik pengembalian. Kendala yang ketiga terdapat pada edit pada data pengembalian. Saat mengubah tanggal kembali, misal tanggal 9 misal tanggal 20, kita klik simpan. Maka tanggal kembali tidak berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.